Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, perlu bagi kita untuk mempelajari tentang apa itu hukum adat, dan penting bagi kita untuk bisa mengetahui siapakah para ilmuwan Belanda yang berhasil mempopulerkan hukum adat di Indonesia menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Namun sebelum masuk ke materi lebih lanjut, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu nama-nama dari kelompok 8. Yang pertama ada Gisela Dea Fitrah Papia, Astri Yulistida Tau, Wahyudi Jou, dan Hayan Pratama Masih. Kita masuk ke pembahasan yang lebih awal, yaitu tentang ilmuwan Belanda yang pertama mempopulerkan hukum adat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, Snoek Hargrange. Snoek Hargrange merupakan seorang ahli bahasa Arab, ahli agama Islam, dan ahli kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1880, ia mendapat gelar doktor di Leiden dengan tesisnya tentang Islam. Kemudian, ia menjadi lektor pada Gemeente Instelling voor den Bestuurdienst di Leiden. Pada tahun 1889, ia dikirim ke Hindia Belanda untuk mempelajari Islam selama 2 tahun. Tetapi setelah ia mengumpulkan data tentang Islam dan adat, ia diangkat menjadi penasihat untuk bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Kemudian selama tahun 1898 dan 1903, ia sempat melakukan perjalanan ke pedalaman dan dataran tinggi Aceh dalam rangka penelitiannya lebih jauh untuk mengetahui tentang kebiasaan dari orang-orang Aceh. Snoek Hargrange adalah orang pertama yang menggunakan istilah adat reh untuk menunjukkan adat di Rechtsgevolgenhebben, yang artinya adat yang memiliki akibat hukum, yang berbeda dengan adat dan kebiasaan. Antara tahun 1906 sampai dengan 1927, ia kembali ke Universitas Leiden dan diangkat sebagai guru besar. Lalu pada tahun 1908, ia pergi ke Turki sebagai penasehat Departemen Jajahan. Pada tahun 1909, ia diangkat sebagai ketua untuk penelitian hukum adat yang dibentuk oleh Koninklijke Instituut. Cornelis van Vollenhoven dilahirkan di Dordrecht pada tanggal 8 Mei 1874 dan wafat di Leiden pada tanggal 29 April 1933. Tahun 1989 sampai 1901, di luar suasana perguruan tinggi, akhirnya Van Vollenhoven kembali lagi pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 1901 ke dunia ilmiah dengan pidato orasi ilmiahnya, Exacte Rechtswetenschap. Dalam orasi ini, ia menyebutkan bahwa tugas-tugas sebagai guru besar adalah menyelidiki dengan cara sistematis, historis, dengan cara membandingkan hukum yang menyeluruh, menjelaskan tempat dan tugas negara dalam dunia ini, mengetengahkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan hukum. Sesungguhnya, dialah yang menemukan ilmu pengetahuan hukum adat, walaupun di dalam bukunya tentang penemuan hukum adat, ia malahan menyebut nama-nama orang lain. Terhar dilahirkan di Sneek, Friesland pada tanggal 9 Februari 1892 dan wafat tanggal 19 April 1941 di tempat pengasingan konsentri Camp Buchenwalde, Jerman, sebagai salah satu seorang korban Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1916, Terhar datang ke Indonesia diserahi pekerjaan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai griffier. Kemudian pada tahun 1918, ia diangkat sebagai Buitenwon Voorzitter Landraden di Yogyakarta ketika ia mengajukan usul kepada pemerintah Hindia Belanda untuk peradilan tanah raja-raja yang mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah penjajahan. Dan selanjutnya oleh Hindia Belanda diangkat dan ditempatkan sebagai Landraden di Purwokerto, Salatiga, dan Purwakarta menjabat ketua. Nah teman-teman, itulah penjelasan mengenai beberapa para ilmuwan Belanda yang berhasil mempopulerkan hukum adat di Indonesia menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dari penjelasan tersebut,
kami dari kelompok 8 menarik kesimpulan bahwa Snoek Hargrange, Cornelis van Vollenhoven, dan Terhar merupakan ilmuwan Belanda mempopulerkan hukum Belanda menjadi ilmu pengetahuan. Snoek Hargrange melakukan penelitiannya terkait dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang dulunya disebut sebagai Hindia Belanda di beberapa daerah, di antaranya Jawa dan Aceh. Dalam penelitiannya di Jawa, ia mengabdikannya dalam sebuah karangan yang diberi judul Surat-Surat dari Pensiunan Wedana yang menguraikan tentang hukum perceraian Islam. Sedangkan di Aceh, ia sempat diangkat menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda yang kemudian menulis buku dengan judul Orang-Orang Aceh. Kemudian Cornelis van Vollenhoven dalam pidatonya memberikan gambaran bahwa betapa besar perhatiannya di lapangan sejarah, kesusastraan, hukum internasional, dan hukum ketatanegaraan. Namun, yang menjadi pusat perhatian dalam hidupnya adalah ditunjukkan kepada penelitian hukum adat di Indonesia, yang kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul Adatrecht van Nederlands Indie, yang artinya hukum adat Hindia Belanda. Sedangkan Terhar mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan dalam hukum adat pada dasarnya berhubungan dengan religio magis, dan bahwa ikatan antara warga desa dan tanah juga bersifat religio magis, serta dasar panjar pada hakikatnya didasarkan pada religio magis dan seterusnya. Maka dari itu, semoga dari video yang kami sajikan ini bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.